Halo semua, selamat datang di Bernas Mengulas Film. Kau bikin aku bahagia, Din. Dan aku pengen bikin kamu bahagia juga. Aku akan turutin semua mau kamu, asal kamu tetap di sini. Aku mau kita putus. Story of Kale merupakan kisah tentang Dinda yang diselamatkan oleh Kale dari hubungan terdahulunya yang beracun. Dinda dan Kale kemudian menjalin hubungan bersama. Hubungan yang awalnya indah berubah menjadi mimpi buruk yang baru. Sebagai sebuah karakter, Kale sudah menjadi yang memikat sejak pertama kali muncul di film NKTCHI. Di film itu, peranan Ardhito Pramono berhasil menjadi salah satu pengikat kita. Walau bukan menjadi cerita utama, tapi harus diakui, kita berhak ragu mengenai apakah Ardhito akan berhasil tampil berperan dengan mengesankan sebagai tokoh utama. Mengingat, sebagai tokoh utama, Ardhito memikul beban yang lebih dibandingkan saat-saat debutnya di NKTCHI. Kedalaman karakter dan kemampuan membuat penonton percaya menjadi sangat penting sebagai peran utama. Hal yang melegakan adalah ternyata Ardhito mampu untuk tampil baik di film Story of Kale. Ardhito berperan dengan indah dan bahkan bisa dibilang tidak tampil ala kadarnya saja. Kita juga harus mengakui bahwa pada beberapa momen-momen genting di film ini masih dapat kita rasakan kekakuan dalam berperan, khususnya dalam menyampaikan dialog-dialog. Untuk sebuah cerita yang dibangun dari dua karakter, bersyukurlah karena kita mendapat pemeran perempuan utama yang sebanding kuatnya dengan Ardhito. Aurelie Muremans dengan mumpuni memerankan karakter Dinda yang cukup bertolak belakang dengan Ardhito. Dinda merupakan sebuah karakter baru yang tidak ada di NKTCHI. Aurelie mampu menampilkan penampilan peran yang mudah dapat kita percaya. Harus diakui bahwa di bawah tim yang tepat, Aurelie bisa dan berkemampuan untuk tampil istimewa. Tidak seperti NKTCHI yang bangunan dramatiknya sangat feature length film, Story of Kale justru terkesan seperti naskah film pendek yang panjang. Walau dapat kita akui nilai dramatiknya cukup kuat dan bangunan dramatiknya punya arah, sebuah konsep yang agaknya terpaksa harus diambil mengingat pembuatan film ini terjadi di masa pandemi. Dari sisi penyutradaraan, dapat diakui kontrol Angga Dima Sasongko pada semua yang terjadi di layar berhasil menunjukkan kematangannya sebagai sutradara. Walau film ini digagas pada kondisi pandemi yang menyulitkan hingga proses produksi yang penuh batasan, tapi tampaknya Angga Dima Sasongko tidak rela jika film yang ia sutradarai berakhir ala kadarnya saja. Ada beberapa elemen yang rasanya tidak terlalu terasa seperti Indonesia, entah karena referensi penulisan skenario yang datang dari rom-com Hollywood atau entah karena apa, tapi budaya berpacaran yang ditampilkan di film ini agaknya kurang seperti yang kita rasakan sehari-hari. Hal ini agaknya sedikit mengganggu realitas yang film ini bangun di benak penonton Indonesia. Mungkin hidup serumah bersama pacar sudah ada terjadi di kota-kota besar, tapi agaknya tidak selumrah itu di benak masyarakat. Secara garis besar, Story of Kale berhasil membuat penontonnya merasa terlibat pada cerita dan membuktikan bahwa visi Miss Ansin yang kuat dapat menyampaikan premis dengan to the point, walau struktur dramatiknya terbilang kurang kokoh. Terima kasih telah menyaksikan Bernas Mengulas Film bersama saya, Abdillah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya.